Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang mengizinkan saya di mimbar ini untuk sharing mengenai firman Tuhan. Yuk kita buka kitab kita di dalam Ulangan 31. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama, keluarkan suara. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Silakan duduk. Kalau pakai masker gini nggak kelihatan mana yang ketawa, mana yang nyanyi, enggak. Pokoknya semua tutup masker. Haleluya. Saudaraku, judul firman Tuhan pada pagi ini masih ada Tuhan. Amin. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Masih ada Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa saudara tuh masuk dalam generasi kedua? Generasi kedua. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman, ini bicara mengenai perpindahan kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Bagaimana Musa keselimpit mulutnya. Musa agak sedikit kesal dengan keadaan bangsa Israel, sehingga keluarlah dari mulutnya yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga terkenal dengan kejadian air Meribah. Musa tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk membawa bangsanya ke tanah Kanaan, sehingga diberilah kepemimpinan itu kepada Yosua. Yosua adalah menjadi teman sejawat yang selalu berada kegiatan Musa, sehingga kita tahu bahwa pada saat masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel berjumlah 1.800.000 orang. Tidak mudah bagi Yosua untuk membawa bangsanya menuju tanah Kanaan. Tetapi tugas itu harus diambil. Tugas itu harus menjadi sesuatu kesenangan Yosua untuk membawa bangsa Israel. Saudaraku, kita harus meyakini bahwa ujian dan pencobaan ini adalah kesenanganku juga. Katakan amin. Saudara maunya enak terus. Selama saudara hidup, saudara tidak pernah mengalami pandemi ini. Betul atau betul? Betul. Tetapi ini suatu kesenanganku dan kesenangan juga bagi Yosua, bahwa tanggung jawab yang besar itu diberikan kepada Yosua, bagaimana mengelola bangsa Israel yang kita bilang adalah orang yang keras kepala, orang pintar-pintar, tetapi harus diyakini bahwa mereka mempunyai pemimpin, yaitu Yosua. Saudaraku, kejadian pandemi ini, klik berikutnya, ini kejadian 100 tahun. Pada tahun di sini dibilang pada tahun 1720 wabah pes bubonic di Perancis, meninggal banyak. Itu 100 tahun 1720. Dan yang kedua, kolera 1820 di India. 7 kali kejadian ini. Saudara tahu India. 1820.
terus flu lagi di Spanyol 1920. Itu pada waktu zamannya. Saya yakin dan percaya pada zaman itu juga gembala-gembala menyiarkan, memberitakan supaya berkata masih ada Tuhan. Yuk katakan sama-sama, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Dan kita masuk ke generasi sekarang 2020 adalah generasi kita sekarang, kita masuk ke dalam COVID-19. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, saudara ada sekarang. Betul atau betul? Betul. Saudara marah, usahaku turun, pelangganku turun, tetapi itu ada. Saudara tidak bisa mengelak bahwa saudara masuk generasi 2020. Dan itu menjadi keyakinan kita, masih ada Tuhan. Berpikir positif, aku pasti ditolong oleh Tuhan. Wow. Yosua tahu 1.800.000 dipimpin oleh Yosua bukan hal yang mudah. Musa 40 tahun seharusnya cuma 11 hari. 11 hari harus sampai ke tanah Kanan, tetapi karena nakal, karena badung, karena mengeluh, karena mulut, 40 tahun diizinkan. Saya yakin dan percaya ini diizinkan sampai 7 bulan, mungkin. Dan saya yakin juga mulut kita, hati kita marah kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini, saya yakini, tenang saja, tetap Dia masih ada Tuhan. Wow. Memang betul kok, dari kaya sampai yang paling bawah semua sama, susah. Aduh kok susah nih pelanggan. Ya iya, lu ngomongnya gitu. Coba ngomongnya positif, enggak, masih ada Tuhan, pasti aku ditolong. Amin. Gitu loh. Jadi jangan lihat dari segi mata jasmani kita, kayaknya gue susah. Kayaknya gue susah, ya lu susah lu ngomong gitu. Coba lu ngomong baik-baik. Tuhan, saya tahu ini ujianku, tapi karena masih ada Tuhan, aku percaya, aku pasti ditolong. Kita masuk ke generasi yang kedua. Ini kalau bicara juga tahun Yobel kok. Semua tidak bergerak, suruh diem. Tanah 7 tahun dibiarkan pada tahun Yobel. Sekarang kita dibiarkan juga. Artinya kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dan katakan masih ada Tuhan. Mantap. Haleluya. Jadi orang Kristen boleh melihat segala sesuatu, ini ujianku, tapi yakinkan aku masih ada Tuhan. Yosua diberi mandat untuk membawa bangsa Israel 1.800.000. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi dia yakin karena masih ada Tuhan, aku yakin Tuhan pasti tolong dia. Bapak dan Ibu jemaat di tempat ini, kalau saudara tetap berharap kepada Tuhan, masih ada Tuhan, yakinkanlah kita masuk ke second generation, aku pasti ditolong oleh Tuhan. Yang usaha gak usah takut, tetaplah berdoa. Wow. Sekarang kalau bisa lihat istri yang pakai kalung emas, Mak, bisa nggak kita sekolahin tuh? Nah, kenapa? Udah gak ada makan, ada motor, bisa nggak kita jual? Itu bukan hal yang negatif, itu positif. Kalau memang begitu, lakukanlah, nggak usah malu-malu. Kalau memang harus jual, memang keadaannya dari ujung sampai ujung sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang keren sekarang ini. Semua tidur, semua melandai. Tetapi satu hal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau masih ada Tuhan, aku pasti kuat. Kalau masih ada Tuhan, aku pasti ditolong. Kalau masih ada Tuhan, aku menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Amin. Yosua berhasil membawa bangsa Israel.
Karena dia tahu, dia jaga mulutnya, dia jaga kupingnya, dia jaga matanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk, jemaat di tempat ini, jaga mulutmu, jaga tembok pertahananmu. Seorang filsuf katakan, tembok pertahananmu adalah matamu, tembok pertahananmu adalah mulutmu, tembok pertahananmu adalah pendengaranmu, tembok pertahananmu adalah hatimu. Kita jaga tembok itu. Kita jaga untuk tidak mengeluarkan yang negatif. Kita jaga untuk mendengarkan yang positif. Kita jaga hati itu dengan terang benderang dari firman Tuhan, supaya kita bisa katakan masih ada Tuhan. Wow. Ketemu tetangga sebelah, aduh saya susah. Ya lu susah, lu ngomongnya susah. Waduh, ujian ini gue yakin Tuhan pasti tolongku, aku diberkati. Dan itu ngomongnya kan keren. Kalau ngomongnya ketemu yang sedih sama sedih, ya lu jadi mewah terus lu. Sedih terus lah, orang nggak positif. Tapi kalau Tuhan izinkan, kalau ini luas sampai sekarang, kalau saudara masih datang ke gereja memuji dan membesarkan nama Tuhan, itu karena sehat-sehat diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang kan manusia ini lucu. Dulu waktu saya sekolah, manusia itu sifatnya suka bersosial. Ada orang satu nimbrung, dua ngobrol. Ada orang tiga ngobrol. Senangnya bersosial. Sekarang nggak boleh bersosial. Salaman ntar dulu bro. Seperti jauh, tidak boleh nimbrung. Ibunya mau datang ke rumah, ntar dulu mah, ntar aja tunggu sampai COVID selesai. Ya, ibunya padahal mau datang tuh. Tapi itulah ujian kita. Itulah pencobaan kita. Tetapi kalau kita bisa lewati the second generation, saya yakin saudara berhasil di dalam Tuhan. Karena kenapa? Masih ada Tuhan. Amen. Berpikirlah, pola pikir kita diubah sekarang. Kelihatan kok sekarang. Yang gak pernah gereja, nah lu kelihatan loh. Ada orang seneng kebaktian yang online. Saya seneng bro, online. Kenapa? Gak ada kolektor. Yang dipikirin kolektor. Aduh. Haleluya. 3 hal, 3 penyataan Yosua, 3 penyataan Allah kepada Yosua. Yang pertama, Tuhan akan menyertai saudara. Semuanya di ayat 31 ayat yang ke-8, pasal 31. 3 penyataan, masih ada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Katakan amin. Amin. Saudaraku, penyataan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari saudara. Penyataan Tuhan, bukti Tuhan, inisiatif Tuhan, perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan. Lihat saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya tetap menyertai engkau. Dan aku Allah Elohim Adonai tidak akan membiarkan engkau. Dan kalau 3 ini kita pegang, kalau 3 ini menjadi di dalam kehidupan kita logos, saya terlalu yakin saudara masuk ke second generation tahun berikutnya, saudara akan berhasil di dalam Tuhan. Amin. Amin. Katakan yang punya usaha amin. Amin. Katakan yang bekerja amin. Amin. Saudaraku, asal engkau tetap katakan, aku masih ada Tuhan. Saudaraku, sekarang yang laku pendeta loh. Bro, tolongin dong, usaha saya lagi turun. Doa dia perlu. Gereja gak pernah, doa mau loh. Kalau kita masih diizinkan sampai sekarang seperti Yosua diizinkan sama Musa, dan Musa ditinggalkan masuk ke tanah perjanjian di dalam pernyataan Tuhan, Yosua, aku akan menyertai engkau, aku akan tidak meninggalkan engkau, dan aku tahu aku selalu bersama engkau. Pertanyaannya sampai sekarang, saudara, Yesus Allah kita tetap menyertai saudara dan saya sampai sekarang. Katakan amin. Buktinya apa? Buktinya saudara
sehat. Katakan amin. Amin. Yuk, kita buka satu persatu. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Klik. Yang pertama, Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan akan menyertai saya. Kita buka Kejadian. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Tuhan akan menyertaiku. Yuk kita baca sama-sama Kejadian 28 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Haleluya. Perkataan ini, ayat ini hampir sama dengan Ulangan. Dalam pelajaran grammarnya bahasa Ibrani itu disebut intertekstual. Yang di sana ada, di sini ada, itu menyatakan bahwa itu pasti ada dan yakin bahwa aku ada. Inilah di dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini tetaplah melangkah kujanjikan. Ayat yang tadi 3 Kejadian, saya bacakan bagi saudara. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Garis bawahi kata tetap. Saudaraku, di dalam Yahudi mempercayakan kitabnya, kitab Taurat. Kitab Taurat mempunyai 3 barisan: Midrash, Mishnah, dan Targum. Yang dia pegang paling banyak adalah Targum. Kata tetap ini artinya diam. Dan kalau kita tarik, kata diam adalah Shekinah, kemuliaan. Jadi pada saat kemuliaan Allah tetap diam di dalam hidupku, Dia tetap menyertai saudara. Katakan amin. Amin. Walaupun secara fisik dia tidak ada, tetapi aku yakin rohnya, Shekinah Allah tetap ada di dalamku. Dan aku bisa mengatakan masih ada Tuhan, karena Shekinah Allah menguasai kita, kemuliaan Allah menguasai kita. Apapun yang terjadi dalam ujian dan dalam pencobaan ini, aku yakin engkau tetap berkata, haleluya, masih ada Tuhan, aku kuat bersama Tuhan, Tuhan bersamaku, Shekinah Allah. Wow. Pada saat di dalam ujian pandemi ini, katakan yang positif dari mulutmu, kemuliaan Allah ada dalam hidupku. Saya luruskan supaya saudara tahu. Rema yang kita ngomong ini hanya ada di sini. Ini rema. Mulut, di dalam mulut apa yang kita keluarkan itu rema. Logos, hatimu, mulutmu, kupingmu, pikiranmu. Besaran mana? Logos atau rema? Logos. Jadi jangan kata bilang biar menjadi rema. Terbalik. Jadi rema, jadi logos. Itu yang saya pelajari. Jadi di dalam logos ini, kemuliaan hatimu, benteng pertahananmu, mulutmu, hidungmu, matamu, semua dikuasai. Logos firman yang Shekinah itu melingkupi kita, supaya Allah tetap melirik kita, supaya Allah boleh melihat ini orang mantap dalam ujian, dalam apapun tetap Shekinah, tetap berkata, aku masih tahu Tuhan masih bersamaku. Wow, mantap, haleluya. Jagalah benteng pertahananmu. Yohanes Christotopus, dia katakan filsuf, benteng pertahananmu adalah matamu, hidungmu, hatimu, telingamu. Jaga itu benteng pertahananmu supaya tidak roboh, tetapi
rezekinya Allah tetap menyertai kau dalam ujian, dalam pencobaan. Masuk ke second generation. Aku tahu, aku menang. Ini ujianku, ini peperanganku. Yang ku yakin, aku masih percaya masih ada Tuhan. Yuk kita setel lagu, cuplikan lagu ini 3 menit saja. Masih ada Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Yuk, jaga mulutmu yuk. Seperti Musa tidak dipakai lagi. Tapi aku ingin masuk ke second generation. Ujian boleh ada, tapi ku yakin aku masuk ke tanah perjanjian. Saya terlalu yakin, saudara yang punya usaha pasti ditolong Tuhan. Saudara yang bekerja, yang putus kontrak pasti ditolong Tuhan. Tapi jagalah tembok pertahananmu. Oh Logos, hatimu, remamu, mulutmu, keluarkan kata-kata yang positif. Masih ada Tuhan. Kita buka Matius
Siapa yang mau baca silakan. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Siapa yang mau baca silakan. Demikian firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Garis bawahi kata akhir zaman. Saudaraku, haleluya, glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bicara akhir zaman, bicara mengenai rapture, tetapi saya tidak bicara itu. Bicara akhir zaman, bicara sampai engkau tutup usia. Kalau masih diberi kesempatan, masih sehat-sehat, masih keren dalam Tuhan, katakan masih ada Tuhan. Haleluya. Ini adalah bicara waktunya Tuhan. Di dalam penciptaan itu menurut kita, karena kita bacanya bahasa Indonesia 1 hari. Tetapi bicara bahasa Ibrani itu disebut yom. Yom itu periodenya Tuhan. Jadi jangan bilang saya diciptakan 1 hari, kita nggak tahu. Itu periodenya Tuhan. Akhir zaman ini periodenya Tuhan. Periodenya Tuhan sekarang diberi di pandemi. Periodenya Tuhan, karyosnya Tuhan diberi. Jaga mulutmu. Jaga itu tembok pertahananmu. Pada saat karyos diberikan, zamannya Tuhan diberikan kepada kita, 100 tahun pandemi ini berada pada tahun 2020. Ini waktunya Tuhan akhir zaman, supaya engkau menjaga mulutmu, supaya engkau menjaga matamu, supaya engkau menjaga telingamu, dan yang paling utama engkau jaga logos hatimu yang besar itu. Supaya engkau bisa mengatakan masih ada Tuhan pasti menolongku. Masih ada Tuhan memberikan kekuatanku. Masih ada Tuhan memberikan kesehatanku. Masih ada Tuhan menjaga keluargaku. Masih ada Tuhan selalu melindungiku. Wow, haleluya. Pada saat kita menjaga tembok pertahananku, aku yakin aku bisa mengatakan masih ada Tuhan. Yosua tahu pada saat Musa mengeluarkan kata-kata, emangnya ya udah apa yang lu mau gue keluarin mulut Musa. Seberapa lama saudara pengiringan kita kepada Tuhan? Jagalah tembok ini. Pada saat engkau keluarkan negatif kepada anak, dia akan jadikan dia negatif. Tapi pada saat kita keluarkan positif, dia akan menjadi positif. Haleluya. Haleluya. Yuk, ini akhir zaman. Ini waktunya Tuhan, dan waktuku juga bekerja. Tetapi kan yang ku yakin, aku tetap menjaga tembok pertahananku, dan aku tetap katakan masih ada Tuhan. Yuk, yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan tidak akan membiarkan. Yuk tepuk dadamu. 1, 2, 3. Tuhan tidak akan membiarkanku. Kita buka di dalam Mazmur. Mazmur 37. Siapa yang mau baca silakan. 23 dan 24. Ini ada dalam nyanyi. Mazmur 37, 23 dan 24. Silakan siapa yang mau baca. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Garis bawahi kata langkah-langkah. Ini simbolis. Simbolis. Dalam penafsiran bahasa Ibrani itu disebut pardes.
Pesat, remes, deras, dan short. Short ini masuk ke dalam simbolis langkah. Bicara langkah adalah kecenderungan haluan. Haluan datangnya dari mana? Dari pikiranmu. Wah, gua susah nih. Pikirannya susah terus. Ini pandemi nih. Wow, haluan kita, jangkar kita, setir kita diubah. Yang tadinya setia mulai ngenyek. Yang tadinya setia ngapain gereja nih gereja, buang-buang ongkos, gua kan butuh duit. Oh, emang itu semua orang bilang begitu. Haluan kita menjadi visi kita dirubah pada tahun ini. Pandemi ini dirubah haluan pikiran kita. Pada saat Januari aku berkata aku ingin iring Yesus tahun ini. Tapi pada saat pandemi terjadi haluannya, setirnya berubah. Nggak bener nih, gua susah nih. Itu haluan kita. Memang kuasa kegelapan untuk tidak memberikan yang baik-baik dalam hidup kita. Pola pikir kita haluannya disetir, diubah menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ada budaya Mesopotamia pada zaman Abraham. Kalau tangan kanannya bergerak, oh ini baik nih. Kalau tangan kirinya bergerak, wah ini lagi jahat nih. Padahal lagi kolesterol. Itu aliran Mesopotamia. Bicara haluannya, bicara mengenai baik dan buruk. Baik dan burukmu ditentukan oleh siapa, saudara? Saudara sendiri. Haluan kita, dia tidak akan membiarkan saudara. Haluannya tetap, langkahnya dijaga. Walaupun engkau jatuh tergeletak dalam pandemi ini, tapi haluannya tetap dijaga. Engkau tetap katakan masih ada Tuhan. Wow. Dia jaga haluan ini supaya pola pikirmu tetap di dalam Dia dan tetap berkata masih ada Tuhan. Haluan dijaga, langkah-langkahmu. Bicara lebih luas, bicara langkah, bicara penghasilanmu, bicara langkah-langkah, bicara mengenai engkau mencari mata pencarian. Dijaga oleh Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan yang besar tetap menjaga engkau dan engkau tetap katakan masih ada Tuhan. Wow. Yosua yakin bersama Allah, langkah-langkahku dijaga. Saudaraku, tetaplah positif bahwa masih ada Tuhan. Katakan masih ada Tuhan. Yuk, bangunlah. Bangun. Mau kemana saudara? Memang adanya di situ ujian. Apa yang kita lakukan di rumah? Ambil gitarmu, berdoa. Ambil Alkitabmu, baca firman. Supaya tetap rema dan logosmu positif. Dan tetap mengucap syukur. Masih ada Tuhan. Wow, saudaraku. Sekarang ini pada saat aliran naturalistik Reise yang diterbitkan di Paris, dia katakan jangan kau intervensi anak-anak, biarlah dia jadi menurut dirimu sendiri. Biar kita sebagai orang tua tidak boleh intervensi, biarin dia jadi dirimu sendiri. Pertanyaan, kalau anak kita dibiarkan begitu terus, mau jadi apa nih? Terbalik dengan firman Tuhan. Mazmur 1, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus intervensi anak kita. Kita harus intervensi tembok pertahanan kita. Kita harus intervensi pencarian kita. Kita harus intervensi suami kita. Kita harus intervensi pekerjaan kita. Dan katakan dalam nama Yesus, masih ada Tuhan. Aku yakin aku masuk ke dalam second generation. Masuk di dalam janjinya Tuhan. Hidup dengan kemenangan miliar Kristi. Pasukan Yesus
masuk melangkah di dalam kemenangan Yesus, Milia Kristi, masuk melangkah di dalam second generation. Kami yakin, aku yakin dan percaya pandemi ini akan berakhir. Vaksinnya pasti ada. Pada saat vaksin ku dapat, aku yakin keberhasilan aku dapat. Karena kenapa? Masih ada Tuhan. Wow. Kita baca Ibrani. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Siapa mau baca silakan. Saya sengaja kok suruh saudara baca. Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Garis bawahi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pertanyaannya, Allah akan meninggalkan saudara? Sekali-kali tidak artinya zero. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. 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 Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Amin. Kalau itu keyakinanku, dia, penyataan Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, masih ada engkau bersamaku. Yosua tahu masih ada Tuhan. Aku masuk ke dalam perjanjian yang penuh dengan sukacita. Dan itu juga terjadi bagi jemaat di tempat ini. Masih ada Tuhan. Aku masuk ke second generation, hidup penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Yuk ketuk dadanya, 1, 2, 3. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Yuk kita buka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 18a. Yohanes 14 ayat 18a. Demikian firman Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada. Garis bawahi kata yatim piatu. Karena saya kuliahnya ngambilnya biblika, setiap kata pasti saya bahas. Kalau ngambil sistematika beda lagi. Ini yatim piatu. Saudara itu lihat sebentar ke saya. Dalam perjanjian lama ada 3 hal yang disebut yatim piatu. Yang pertama janda, yang kedua yatim piatu, yang ketiga orang asing. Sehingga pada saat orang asing bertamu ke bangsa Yahudi itu pasti diterima sampai sekarang. Karena kenapa? 3 orang ini, janda, yatim piatu, dan orang asing ini dibilang miskin. Pada zaman dahulu, pada zamannya yatim piatu, kalau sudah kehilangan suami itu udah dibilang yatim piatu. Kenapa? Bangsa Ibrani kan, bangsa Yahudi itu patriark, laki-laki. Pada zaman ini laki-lakinya itu habis semua, diambil untuk jadi kerja paksa, sehingga yang tinggal adalah perempuan. Bicara yatim piatu adalah bicara kemiskinan. Saudaraku, kalau masih ada Tuhan, saudara tidak pernah miskin. Kalau masih ada Tuhan, saudara tidak pernah akan kekurangan. Katakan amin. Tidak akan pernah kekurangan kalau kita menyebut masih ada Tuhan. Imanku masih ada Tuhan, menyatakan masih ada Tuhan. Aku tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu bicara kemiskinan. Aku tahu kalau aku masih ada Tuhan, aku tetap makan. Kalau masih ada Tuhan, aku masih tetap bernapas. Kalau masih ada Tuhan, aku tetap sehat-sehat. Karena kenapa? Mulutku tetap menyembah dan mengatakan masih ada Tuhan. Saudaraku, haleluya. Ayat ini di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 itu dalam grammarnya disebut tautological infinitive. Artinya dari pertama Tuhan berkata, kedua Tuhan berkata, ketiga Tuhan berkata, keempat Tuhan berkata, kelima Tuhan berkata, itu pasti. Tidak pernah terputus.
Kau pikir infinitif itu tidak pernah terputus, bahwa penyataan Tuhan pasti, bahwa penyataan Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Asal hidupku tetap berkata masih ada Tuhan dalam hidupku. Wow. Haleluya. Sekarang saya tinggalnya agak jauh Bapak Gembala. Saya tinggal di BSD City sekarang. Walaupun mondar-mandir Kelapa Gading. Pada saat saya sendiri, saya belajar. Saya punya ruangan sendiri sekarang. Laptop, mic, saya beli semua supaya kelihatan keren. Sekarang semua gembala nih YouTube semua. Pagi-pagi sudah YouTube. Saya lihat ramai semua nih gembala-gembala lagi cari pangsa pasar. Kalau saya, yang saya layani adalah rayon saya, yang janda, ibu-ibu, ada berkat lebih, bagi-bagi. Bapak Ketua terima kasih, bagi-bagi. Terima kasih, bagi-bagi. Ada berkat lebih, bagi-bagi. Ajak mereka gembira, ajak mereka makan. Gak apa-apa. Kenapa? Supaya juga mereka mengatakan masih ada Tuhan. Saudaraku, sekarang tibanya gereja tampil. Siapa yang punya berkat lebih, beri kepada yang belum pun. Kasih. Sakit, kau yang cari duit enak aja lu, yang lain enggak. Itu firman. Kalau punya lebih kasih. Punya lebih kasih. Supaya hati kita terang benderang, dijaga. Pada saat engkau bisa memberi, engkau katakan, oh gue bisa, karena kenapa? Ada firman Tuhan. Oh, logos dalam. Pada saat kita memberikan yang terbaik, wow, Allah kita tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ayat yang terakhir, Yohanes 15. Ayat yang ke-14. Dia katakan di situ, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, garis bawahi. Ini katanya keren, saudara. Saya ulangi ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Garis bawahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat saya sebentar. Saudara pernah MCU? Pernah ambil darah? Ada standarnya ya. Standar sama hasil. Ini bicara mengenai standar Allah. Standar Allah itu disebut nakam. Standar Allah itu disebut nakam. Nakam itu gitu. Aku mempunyai standar nih. Tetapi pada saat engkau keluar dari standarku, Allah sedih. Itu nakam. Aku punya standar, tapi kau tidak pernah mengikuti standarku. Kau lari ke sini, kau lari ke kanan, aluannya kiri kanan, cari enak, oportunis. Tetapi yang Allah inginkan nakam itu tetap ikut standar dia. Sedih, tetap. Susah, tetap. Senang, tetap. Diberkati, tetap. Tidak diberkati, tetap. Itu nakam, mempunyai standar. Dan pada saat engkau ngikutin standarnya Allah nakam itu, dia akan katakan engkau sahabatku. Wow. Pada saat engkau mengikuti standarnya Tuhan nakam itu, apapun menjadi persoalan hidupmu, apapun menjadi pergejolakan hidupmu, engkau tetap katakan masih ada Tuhan, ikut standarnya Tuhan. Dan pada saat di situ dia katakan engkau sahabatku. Jadi jangan cuma ngomong kalau tidak ikut standarnya Tuhan, nakam. Kau bekerja ada standarnya di perusahaan, masuk jam 7 pulang jam 4. Standar. Nakam. Pada saat disuruh bos tidak pernah komplain. Siap bos. Saya orang kerja. Pada saat penilaian akhir tahun, saya tetap aja tanda tangan. Mau dibilang jelek, tanda tangan reportnya periksa dulu, nggak perlu. Saya tahu. Saudara atasan saya memperhatikan saya. Pada saat disodorin gaji masuk ke Pertamina, nggak perlu tanda tangan. Kok nggak lihat gaji? Nggak perlu. Kenapa? Saya tahu Tuhan yang memelihara.
Maka ikut standarnya Tuhan supaya engkau bisa dikatakan engkau sahabatku. Pada saat engkau masuk ke dalam standarnya Tuhan, Dia tidak pernah akan sedih, Dia tidak pernah akan mesal, Dia akan katakan engkau keren. Kenapa? Dalam mulutmu, dalam hatimu engkau tetap berkata masih ada Tuhan. Yuk, jalani pandemi ini dengan hati yang gembira. Katakan amin. Kok orang Kristen susah-susah ini tetap senang? Enggak. Kenapa? Mulut mau katakan tetap masih ada Tuhan. Jaga tembok pertahananmu. Ada 2 pemuda bagian pemasaran sepatu, disuruh diutus masuk ke suatu daerah. Yang satu positif, yang satu negatif. Pada saat masuk yang negatif, dia lihat, wah, masyarakat di sini semua nggak pakai sepatu, telanjang kaki semua. Kayaknya yang nggak bisa dibeli sepatu. Dia lapor, bos, nggak bisa nih. Masyarakat di sini miskin-miskin, pesimis. Lewat kau. Pada saat disuruh yang satu, wah, pada telanjang kaki nih. Wah, ini keren nih. Berarti sepatu gua pasti laku, banyak yang beli. Positif. Optimis. Demikian pun dengan saudara ingin masuk ke second generation, katakan yang optimis, masih ada Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih keras lagi, katakan haleluya. Masih ada Tuhan. Agungkanlah Tuhan dalam hatimu, niscaya jiwamu penuh dengan sukacita. Amin. Engkaulah perisaiku. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory menyembah kepada Tuhan. Katakan Tuhan ku bersama. dalam pikiran kami. Ajar kami untuk berkata, masih ada Tuhan. Jika perkataan positif keluar dalam hidupnya, Allah akan menyertai. Allah tidak akan membiarkan Tuhan, dan Allah tidak akan meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman, memberikan pengertian yang mendalam tentang Engkau. Masih ada Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ikhlaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali ke rumah kita masing-masing. Bapak, terima kasih buat segala berkat-Mu, rahmat-Mu yang luar biasa.
senantiasa, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kami boleh diberkati lewat ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami telah diberkati dengan pujian penyembahan, kami telah diberkati lewat firman-Mu, dan kami terus berkata lewat perkataan kami bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa masih ada dan terus menyertai apapun yang kami alami, dunia alami, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam kebenaran firman-Mu. Berkati juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kami. Sebentar kami akan kembali untuk mengusulkan kuasa darah-Mu yang damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Sebentar kami juga akan masuk di ibadah dalam kedua. Tuhan juga memberkati. Segala puji syukur kami kembalikan bagi-Mu, bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu sebelum kau pulang. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan berlaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya.